siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang telah kau perbuat. Selamat hari Minggu Jemaat Shalom. Selamat datang pada ibadah sore di Gereja Maranatha. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 20 Maret 2022, pukul 18.00 WIB. Selamat sore jemaat Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang datang berkebaktian di sore ini. Untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak Ibu, Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mengukur suhu, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Kebaktian Minggu 27 Maret 2022 pukul 18.00 WIB merupakan kebaktian syukur HUT AM GPM ke-89. 3. Dalam kebaktian minggu di saat ini akan dilantik panitia Klasis Kota Ambon Cup 2022 dan tim-tim pekerja di lingkungan Klasis GPM Kota Ambon. 4. Penerimaan kebaktian minggu 13 Maret 2022 adalah sebagai berikut. Pukul 09.00 WIB, kolekta sebesar Rp17.884.500. Syukur sebesar Rp4.916.000. Persepuluhan sebesar Rp8.005.000. Dan sarana fisik sebesar Rp880.000. Pukul 18.00 WIB, kolekta sebesar Rp5.280.000. Syukur sebesar Rp1.737.000. Persepuluhan sebesar Rp990.000. Dan sarana fisik sebesar Rp438.000. Pelayanan kebaktian di saat ini. Pukul 18.00 WIB dilayani oleh Pendeta Nyonya D. Haspers. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ora et Labora dan Majelis Jemaat Kategorial Pori Bukit Kasih. Pembacaan Alkitab terambil dari pertama Korintus pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian Minggu Sengsara keempat. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini: 1. Angel Urlolo, 2. Iren Paliama, 3. Jidon Tuarlela. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan PKJ nomor 2. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya, selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 20 Maret 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat Allah di kebaktian ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Karena segala jalan kita terbuka di depan matanya dan segala langkah kita diawasinya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Damai sejahtera Allah yang menyertai saudara-saudara. Umat yang memandang kepada kasih setia Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Namun kita harus mengakui bahwa kita telah mengabaikan kasih setia Tuhan yang begitu besar, yang Dia nyatakan seperti Bapa yang sayang anak-anaknya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa-dosa kita. Saudaraku, ingatlah bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Tak ada yang tersembunyi baginya. Mari jujur di hadapan Tuhan dan mohon pengasihannya. Jemaat kekasih Tuhan, dengan mata yang tertuju pada Yesus, lihatlah bahwa bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya
kita menjadi sembuh. Saya jemput jemaat berdiri. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita mendengarkan kidung kesaksian solois Angel Ulorlo. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu
Jemaat kekasih Kristus, kita ada dalam umat yang siap mendengarkan dan memperlakukan firman Tuhan. Di saat ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Pertama Korintus pasal 10, ayat yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-13. Tetapi sebelum kita akan bacakan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, ada lagi waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami selaku umat-Mu, yang boleh bersekutu memuji muliakan Tuhan dalam kebaktian minggu keempat sengsara Kristus ini. Di saat ini ya Tuhan, kami akan mau membaca dan mendengar berita firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Namun menyadari sungguh bahwa kami hanyalah orang-orang berdosa. Untuk itu kami mohon melayakan dan mampukan kami. Kuatkan kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, dan ajarlah kami untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami baca di saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab di sore hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab 1 Korintus 10 ayat yang pertama hingga berakhir pada ayat yang ke-13 di bawah perikop Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab minuman dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itulah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu, di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada satu cara yang sangat efektif untuk meminimalisir tindakan yang salah.
yaitu belajar dari kesalahan orang lain. Walaupun itu sulit, tetapi dengan belajar dari kesalahan orang lain, setidaknya kita bisa menghemat waktu untuk bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Sekaligus juga kesalahan orang lain membuat kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena itu, selalu orang mengatakan pengalaman adalah guru yang berhikmat dan cerdas. Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Korintus juga mengedepankan untuk belajar dari pengalaman para leluhur Israel. Keinginan yang besar Paulus ini tentunya bertujuan agar umat harus tahu dan memahami tentang pengalaman Israel dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah. Bahwa hanya oleh kasih setia Tuhan, Israel ada dan memiliki jalan saat keluar dari tanah Mesir, tanah yang tidak menjamin kelangsungan hidup dan masa depan Israel. Saat Israel tidak punya jalan dari pembebasan itu dan dari cengkraman para tentara Mesir. Namun Allah membentangkan jalan di laut yang sesungguhnya tidak terpikirkan oleh Israel. Belum lagi padang gurun yang syarat ancaman dan ketiadaan perteduhan, tetapi dilalui dalam perlindungan Allah. Pada siang hari, tiang awan, dan pada malam hari, tiang api. Saat padang gurun tidak bisa menjamin kelangsungan hidup, Allah menyediakan mana dan air dari batu karang yang menghidupkan. Semua ini menjadi bentuk kesetiaan Allah bagi Israel. Tetapi justru di dalam seluruh kenyataan kesetiaan Allah itu, Israel memberikan respons yang berbanding terbalik dengan hidup umat Israel sendiri. Israel lupa dan meninggalkan Allah, sehingga sebagian besar menurut yang terbaca dari bacaan kita, mereka meninggal di padang gurun. Mereka yang memasuki tanah perjanjian Allah adalah sebagian terkecil, dan itu adalah langkah dan tindakan Allah yang menyelamatkan umat berdasar pada kebenaran dan kesetiaan kepada Allah. Realitas Israel ini, Bapak Ibu Saudara kekasih, menjadi cermin hidup bagi orang Kristen di Korintus. Sebagai jemaat yang berada dalam wilayah strategis, pusat jalur perdagangan yang ramai, tentu memiliki intensitas pembauran peradaban, sehingga berdampak pada perilaku moralitas sosial serta pertumbuhan nilai-nilai keagamaan. Karena itu Bapak dan Ibu Saudara kekasih, Paulus menasihati orang Kristen di Korintus agar jangan mengingini hal-hal yang jahat. Jangan menyembah berhala, jangan melakukan percabulan, jangan mencobai Tuhan, dan jangan bersungut-sungut. Hal ini adalah gambaran dari ketidakberdayaan manusia untuk tunduk di dalam kesetiaan Allah. Hal-hal sedemikian ini menghasilkan hidup
tidak menghasilkan hidup yang baik, tetapi akan membawa kepada kebinasaan dan ketiadaan hidup dan ketiadaan masa depan. Minggu Okoli, Minggu Sengsara yang keempat ini mengarahkan pandangan kita untuk menatap kemuliaan Tuhan yang dikerjakannya bagi kita di dalam berbagai realitas yang kita hadapi. Minggu yang memberikan kepastian untuk memandang karya-karya Tuhan yang terjangkau, yang tidak terjangkaui oleh pengertian kita, membuat kita mengalami Tuhan dan hidup dalam kesetiaan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, tidak sedikit tindakan kasih yang kita dapati dalam perjalanan hidup kita yang syarat dengan berbagai persoalan hidup. Itu semata-mata mau membuktikan bahwa hidup yang kita jalani ini hanya oleh belas kasih dan kesetiaan Allah bagi kita. Oleh karena itu kita harus pula meresponinya dengan kesetiaan kita yang sungguh saat kita diutus untuk berjalan bersama dalam melakukan misi Allah di mana saja kita berkarya dan hidup. Secara khusus bagi kerja-kerja pelayanan di Klasis Kota Ambon ini. Tugas dan tanggung jawab yang diemban ini adalah cara kita memberi respons, memberi jawab terhadap tindakan Allah yang selalu menyelamatkan dan menghidupkan kita. Pengalaman sejarah Israel dan umat Korintus menjadi peringatan supaya kita segera bergegas untuk menata seluruh ruang kehidupan kita dan tanggung jawab kita sebagai Allah untuk menghadirkan kasih dan damai sejahteranya bagi perjalanan hidup dan bagi kemaslahatan hidup banyak orang. Kita terpanggil untuk mengaktakan seluruh peran kita sebagai orang-orang yang diutus oleh Allah untuk mencitrakan kebaikan dan kebenaran Allah di tengah sejarah hidup manusia dan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, Paulus mengakui bahwa umat di Korintus adalah orang-orang kuat dan tangguh dengan latar belakang ekonomi yang mapan, dengan tingkat kesejahteraan yang baik, status sosial yang bergengsi dan terhormat, derajat pendidikan yang berkelas, tingkat keagamaan yang tinggi, bahkan menjadi komunitas agama yang besar dengan spiritualitas kesalehan yang disanjung. Latar depan dan latar belakang jemaat ini menjadi standar dan ukuran kemapanan dan kemampuan untuk bertarung dalam berbagai kondisi, termasuk di tengah realitas yang menantang. Cara pandang orang-orang kuat ini justru berbeda dengan Paulus. Sebab apa yang dipandang oleh manusia itu mampu dan hebat, tetapi belum tentu mampu bertahan di tengah tekanan persoalan dan penderitaan hidup. Kemapanan tidak menjamin kita sanggup keluar dari berbagai persoalan yang menantang. Itulah sebabnya Paulus memperingati mereka yang menganggap dirinya mampu berdiri teguh di tengah tekanan untuk berhati-hati supaya jangan jatuh. Keberhatian yang dimaksudkan Paulus adalah keberhatian di dalam kerendahan hati di hadapan Allah, sang sumber kehidupan itu sendiri. Supaya sekalipun kita jatuh tidak tergeletak. Sekalipun kita hancur tetapi tidak binasa. Karena Allah adalah Allah yang juga terlibat
di dalam seluruh ruang-ruang masalah hidup kita. Kegoncangan di tengah badai hidup sering membuat orang kehilangan daya juang untuk mempertahankan hidup. Tidak jarang banyak orang yang frustrasi dan mengambil keputusan untuk menghabisi kehidupan dengan caranya sendiri. Dan itu sebagai cara untuk keluar dari persoalan. Memang manusia punya keterbatasan untuk bisa mempertahankan hidup. Ketika dia berhadapan dengan kesulitan dan tekanan hidup yang hebat. Malah bisa jadi manusia itu hancur dan binasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, penghayatan siapa kita di hadapan Allah dan bagaimana kita di tengah berbagai tekanan dan kemelut hidup menjadi penting untuk direfleksikan di setiap etape perjalanan kita. Yang patut kita ingat, standar kualifikasi hidup tidak semestinya menjadi ukuran dalam menentukan keberhasilan keluar dari kesulitan dan penderitaan hidup. Paulus katakan bahwa persoalan hidup adalah cobaan yang biasa. LAI menggunakan cobaan, bukan penderitaan. Itu artinya bahwa standar persoalan dan masalah yang dihadapi itu masih dikategorikan ringan atau hanya berskala kecil jika dibandingkan dengan jalan penderitaan yang dialami Yesus, di mana nyawanya yang dipertaruhkan padahal bukan salah dan dosanya, tetapi salah dan dosa kita yang ditanggungnya. Biasa tidak diartikan sesuatu yang sudah terlalu ada dan sering terjadi. Biasa tidak juga diartikan hal yang normal atau tidak melampaui batas kewajaran. Tapi cobaan yang dialami tidak melampaui kekuatan kita. Dan menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita tanggung dan kita pikul. Tuhan tahu kesanggupan kita masing-masing. Daya tahan kita di tengah pencobaan selalu berbeda-beda. Ada yang mempunyai ketahanan diri yang kuat. Tapi ada pula yang mudah menyerah dan merasa tidak memiliki jalan keluar. Yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara adalah tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Bahwa masalah apapun, cobaan apapun, itu tidak membuat kita mati dan binasa. Tapi kita harus diingatkan supaya kita menghadapi masalah dengan tetap bersyukur dan bersikaplah tenang, tidak mengeluh dan bersungut-sungut. Tetap bertekun dan tidak terbuka pada solusi yang menyesatkan. Tetapi rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Dan kita akan melihat bagaimana Allah bekerja, Allah terlibat di dalam masalah kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita hancur dan binasa oleh masalah itu sendiri. Kehadirannya dalam masalah kita menjadi ruang masalah kita, menjadikan ruang masalah kita hanya sebatas kesanggupan.
tidak melampaui daya tahan kita terhadap masalah. Allah yang hadir dalam kesetiaannya adalah juga Allah yang selalu memberikan solusi dan jalan keluar yang tepat. Di dalam Tuhan tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar. Yang terpenting adalah apakah kita bersedia menerima jalan keluar yang diberi Tuhan itu sebagai jalan keluar yang tepat dan yang benar bagi kita untuk menjalaninya. Ataukah jalan keluar sesuai keinginan dan kemauan kita? Dan tentunya tidak lepas dari standar-standar kemanusiaan kita. Yang sungguh adalah berbeda dengan jalan keluar yang diberikan Allah kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kesediaan untuk menerima jalan keluar dari Tuhan, sekaligus keterbukaan pada kehendak Allah yang menentukan, entah itu relevan atau selaras dengan keinginan kita, ataukah bertentangan. Soal kita adalah kita menjadi orang yang menempatkan jalan keluar itu di dalam kehendak baik bagi kita kini dan juga ke depan. Minggu Okoli ini mengarahkan seluruh perhatian, fokus kita, orientasi hidup kita pada Allah yang berbicara, Allah yang berkarya, Allah yang bertindak. Supaya kita, apa yang kita hadapi tidak menjadi beban yang menghancurkan keimanan kita kepada Allah. Pandangan yang terarah kepada Allah di dalam Yesus Kristus mengingatkan kepada kita bahwa jalan derita yang berujung kepada kemenangan akan memberikan ruang bagi kita untuk ada dan hidup di dalam iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, pandangan yang terarah kepada Allah akan memampukan kita untuk selalu berada dan menikmati kasih dan kesetiaan Allah di dalam seluruh hidup kita. Kita masuki saat teduh seketika jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dijemput untuk berdiri. Mari bersama dengan semua orang percaya di sepanjang sejarah ini, kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama akan mendengarkan kidung kesaksian Iren Paliama. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Apapun cobaan yang katong hadapi saat ini, yakinlah hanya karena salib Tuhan, katong dibaharui, katong diselamatkan. Dan katong akan menantikan mujizatnya terjadi dalam hidup katong masing-masing. Semoga pujian ini menjadi berkat untuk katong semua. Di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
Jemaat kekasih Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan syukur kita kepadanya.
Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, di saat malam hari ini kami umat-Mu boleh ada berbakti kepadamu dalam kebaktian minggu keempat sengsara Tuhan Yesus ini. Dan di saat ini Bapa di sorga, kami pun telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah persembahan syukur ini, agar persembahan syukur ini layak di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, korban yang agung, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara Cidon Tuarlela diberikan kesempatan untuk menyampaikan kidung kesaksiannya. Selamat malam jemaat, shalom. Ya, semoga lagu pujian ini dapat membawa sukacita dan hikmah bagi kita semua. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I lead me to the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, I said. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan mengikuti bersama pelantikan panitia dan tim-tim yang dibentuk di Klasis Kota Ambon, dan pelantikan ini akan diawali dengan pembacaan SK. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ikuti pembacaan surat keputusan. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Kota Ambon, keputusan nomor 07/skep/MPK/datar KKA/E.2/3/2022 tentang pembentukan panitia Klasis Kota Ambon Cup tahun 2022-2025. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan pembentukan panitia pelaksana Klasis Kota Ambon Cup tahun 2022 sampai 2025. Pasal 1 membentuk panitia Klasis Kota Ambon Cup dengan komposisi dan personalnya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 2 bahwa panitia Klasis Kota Ambon Cup tahun 2022 sampai 2025 dalam melaksanakan tugasnya meliputi perencanaan dan mengupayakan dana serta mensukseskan pelaksanaan kegiatan dimaksud. Pasal 3 bahwa panitia Klasis Kota Ambon Cup tahun 2022 sampai dengan 2025 dalam melaksanakan tugasnya hendaknya didasarkan pada seluruh peraturan GPM yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pasal 4, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 20 Maret 2022, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH, Ketua, Pendeta M Takaria, MSI Sekretaris. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat: 1. Majelis Jemaat Seklasis GPM Kota Ambon di tempat, 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Lampiran keputusan nomor 07/skep/MPK/datar KKA/E.2/3/2022 tentang struktur dan komposisi pembentukan panitia Klasis Kota Ambon Cup tahun 2022 sampai 2025. Ketua Bapak MJ Sapteno, Sekretaris Bapak Roy Jemongi, Bendahara Ibu Medlisa Pati. Seksi Sekretariat, Ketua Ibu Heidi ARV Nikiulu, Sekretaris Saudari Sandra J. Sitania, Anggota Bapak Billy Subandi, Ibu Jen Latuni, Saudari Helga Tamaela, Saudari Jessica Watimuri. Seksi Teknis Lomba Nyanyi, Ketua Ibu R. Alfon, Sekretaris Saudara Hans Mario Tanamal, Anggota Bapak DC Matula Pelwa, Bapak Nelsano A. Latuprisa, Saudari Vali Gomis. Seksi Teknis Lomba Bahasa Inggris, Ketua Ibu Eni Parinusa, Sekretaris Ibu Prihelet Lora, Anggota Saudara Juan Sakorela, Saudara Henry Nanlohi, Nona Deidra Tomasoa. Seksi Lomba Konten dan Foto Kreatif, Ketua Bapak MC Haya, Sekretaris Bapak Andre Parera, Anggota Bapak Mansye Ferdinandus. Bapak F. Fatina Sarane, Saudara Arthur Patiruhu. Seksi Lomba Mancing, Ketua Bapak Beni Siwabesi, Sekretaris Bapak Demianus Sinai, Anggota Bapak J. Lemera, Bapak S. Unawekla, Bapak Marino Tenu. Seksi Perlengkapan Dekorasi, Ketua Ibu Jan Seplanit, Sekretaris Bapak Weto Isuta, Anggota Bapak Hans Ade Fretes, Bapak F. Manuhutu, Bapak P. Muskita, Bapak Rudi Tenu. Seksi Dokumentasi, Ketua Ibu Eva Munandar, Sekretaris Ibu Sartika Latuheru, Anggota Bapak Hasa Hetapi, Bapak Raymond Tahapari, Saudari Min Pelou. Seksi Usaha Dana, Ketua Nona Sandra Lopis, Sekretaris Bapak J. Latuheru, Anggota Ibu Kori Patinama, Bapak J. Sokota. Seksi Konsumsi, Ketua Ibu N. Sapteno, Sekretaris Ibu J. Ismailuhu, Anggota Pendeta Nyonya Jeru Tumalesi, Ibu Aceh Ice Alfons, Ibu Sin Alfons, Ibu Marlene Hua, Ibu Marlene Nahumuri. Seksi Kesehatan, Ketua Ibu Kristi Hiteobesi, Sekretaris Ibu Ivana Borel, Anggota Bapak John Sohali, Bapak Beni Arleli, Ibu S. Tuana Kota.
Ditetapkan di Ambon pada tanggal 20 Maret 2022, Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon, Pendeta N.J. Rutu Malaysia STH, Ketua, Pendeta M. Takaria MC Sekretaris. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Majelis Jemaat Seklasik GPM Kota Ambon di tempat, 2 yang bersangkutan untuk diketahui untuk dilaksanakan. Keputusan nomor 09 garing KPTS garing MPK garing KKA garing E.2 garing 3 garing 2022 tentang pembentukan tim kerja penguatan kapasitas pastoral perkotaan Klasik GPM Kota Ambon. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pembentukan tim kerja penguatan kapasitas pastoralia perkotaan. Pasal 1, membentuk tim kerja penguatan kapasitas pastoralia perkotaan Klasik GPM Kota Ambon dalam kerjasama dengan Universitas Maranatha dengan komposisi dan personalia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 2, bahwa tim kerja penguatan kapasitas pastoralia perkotaan Klasik GPM Kota Ambon dalam melaksanakan tugasnya meliputi perencanaan, mengkoordinasikan dan mengupayakan dana serta pelaksanaan studi lapang dan pelatihan para pendeta di Universitas Maranatha Bandung. Pasal 3, bahwa tim kerja penguatan kapasitas pastoralia perkotaan Klasik GPM Kota Ambon dalam melaksanakan tugasnya hendaknya didasarkan pada seluruh peraturan GPM yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon dan masa tugas kerja tim dinyatakan berakhir setelah selesainya kegiatan dimaksud. Pasal 4, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 20 Maret 2022, Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon, Pendeta N.J. Rutu Malaysia STH Ketua, Pendeta M. Takaria MC Sekretaris. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1 Majelis Jemaat Seklasik GPM Kota Ambon, tempat yang bersangkutan untuk diketahui. Lampiran keputusan nomor 09 garing skep garing MPK garing KKA garing E.2 garing 3 garing 2022 tentang struktur dan komposisi tim kerja penguatan kapasitas pastoral perkotaan Klasik GPM Kota Ambon. Ketua Pendeta J.C.H.R. Hulesin, Wakil Ketua Bapak A. Mailuhu, Sekretaris Pendeta M. Takaria, Bendahara Pendeta Nyonya L. Mustamu, Anggota Pendeta N. Siwalete, Pendeta L. Samuel, Pendeta Nyonya M. Takaria. Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon, Pendeta N.J. Rutu Malaysia STH Ketua, Pendeta M. Takaria MC Sekretaris. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Majelis Jemaat Seklasik GPM Kota Ambon di tempat yang bersangkutan untuk diketahui. Keputusan nomor 08 garing skep garing MPK garing datar KKA garing E.2 garing 3 garing 2022 tentang pembentukan tim kerja pembangunan pusat pembinaan dan spiritual Klasik GPM Kota Ambon. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pembentukan tim kerja pembangunan pusat pembinaan dan spiritual Klasik GPM Kota Ambon. Pasal 1, membentuk tim kerja pembangunan pusat pembinaan dan spiritual Klasik GPM Kota Ambon dengan komposisi dan personalia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 2, bahwa tim kerja pembangunan pusat pembinaan dan spiritual Klasik GPM Kota Ambon dalam melaksanakan tugasnya meliputi perencanaan dan desain pembangunan, pengupayan dana, serta pekerjaan pembangunan fisik hingga selesainya pembangunan pusat pembinaan dan spiritual dimaksud. Pasal 3, bahwa tim kerja pembangunan pusat pembinaan dan spiritual Klasik GPM Kota Ambon dalam melaksanakan tugasnya hendaknya didasarkan pada seluruh peraturan GPM yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon. Pasal 4, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 20 Maret 2022, Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon, Pendeta N.J. Rutu Malaysia STH Ketua, Pendeta M. Takaria MC Sekretaris. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1 Majelis Jemaat Seklasik GPM Kota Ambon tempat, 2 yang bersangkutan untuk diketahui.
Lampiran keputusan nomor 08 garing skep garing MPK garis datar KKA garing E.2 garing 3 garing 2022 tentang struktur dan komposisi tim kerja pembangunan pusat pembinaan dan spiritual kelas GPM Kota Ambon. Ketua Bapak MJ Sapteno, Sekretaris Bapak M. Kainama, Bendahara Ibu G. Persulesi. Seksi Teknis dan Pembangunan, Ketua Bapak R. Patipawai, anggota Bapak A. Mailuhu, Bapak F. Lahumeten, Bapak J. Manuputi. Seksi Usaha Dana, Ketua Bapak E. Patiselano, anggota Bapak R. Haspers, Pendeta J. Siwalete, Pendeta J. Toisuta. Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MC Sekretaris. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Majelis Jemaat Klasik GPM Kota Ambon di tempat yang bersangkutan untuk diketahui. Keputusan nomor 10 garing skep garing MPK garis datar KKA garing E.2 garing 3 garing 2022 tentang pembentukan tim kerja penguatan spiritualitas tuagama Klasik GPM Kota Ambon tahun 2023. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pembentukan tim kerja penguatan spiritualitas tuagama Klasik GPM Kota Ambon. Pasal 1, membentuk tim kerja penguatan spiritualitas tuagama Klasik GPM Kota Ambon dengan komposisi dan personalnya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 2, bahwa tim kerja penguatan spiritualitas tuagama Klasik GPM Kota Ambon dalam melaksanakan tugasnya meliputi perencanaan dan pengupayakan dana serta pelaksanaan kegiatan dimaksud. Pasal 3, bahwa tim kerja penguatan spiritualitas tuagama Klasik GPM Kota Ambon dalam melaksanakan tugasnya hendaknya didasarkan pada seluruh peraturan GPM berlaku dan bertanggung jawab kepada Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon. Pasal 4, keputusan ini nyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 20 Maret 2022, Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Majelis Jemaat Klasik GPM Kota Ambon di tempat 2 yang bersangkutan untuk diketahui. Lampiran keputusan nomor 10 garing skep garing MPK garis datar KKA garing E.2 garing 3 garing 2022 tentang pembentukan tim kerja penguatan spiritualitas tuagama Klasik GPM Kota Ambon tahun 2023. Ketua Bapak E. Patiselano, Sekretaris Bapak R. Mongi, Bendahara Nona J. Moni Harapon. Anggota Bapak M. Kainama, Bapak A. Mailuhu, Pendeta Nyonya D. Mas Paitela, Ibu R. Haspers, Pendeta H. Purmiasa. Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Majelis Jemaat Seklasik GPM Kota Ambon di tempat yang bersangkutan untuk diketahui. Keputusan nomor 11 garing skep garing MPK garis datar KKA garing E.2 garing 3 garing 2022 tentang pembentukan tim kerja pengembangan ekonomi Klasik GPM Kota Ambon 2022 sampai 2025. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pembentukan tim kerja pengembangan ekonomi Klasik GPM Kota Ambon. Pasal 1, membentuk tim kerja pengembangan ekonomi Klasik GPM Kota Ambon dengan komposisi dan personalnya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 2, bahwa tim kerja pengembangan ekonomi Klasik GPM Kota Ambon dalam melaksanakan tugasnya meliputi mendesain perencanaan dan mengupayakan dana serta mensukseskan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi klasis. Pasal 3, bahwa tim kerja pengembangan ekonomi Klasik Kota Ambon dalam melaksanakan tugasnya hendaknya didasarkan pada seluruh peraturan GPM yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon. Pasal 4, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 20 Maret 2022, Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua,
Pendeta M. Takari MSI Sekretaris. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat satu Majelis Jemaat Sekelas GPM Kota Ambon di tempat, dua yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Lampiran keputusan nomor 11 garing skep garing MPK garis datar KKA garing E.2 garing 3 garing 2022 tentang struktur dan komposisi tim kerja pengembangan ekonomi kelas GPM Kota Ambon. Ketua Bapak Bodewin Mailuhu, Wakil Ketua Bapak Pastoralia W. Hayyari, Sekretaris Bapak Kristi A. Manuputi, Bendahara Ibu Tefilia RT Tomasoa, anggota-anggota Bapak Erik Simatau, Ibu Nova Tupamahu, Ibu Mariska Habel, Bapak Doni Mustamu, Ibu Herlina Imkukmei, Ibu Hermina Saya, Bapak F. Sahetapi, Pendeta D. Pikauli. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 20 Maret 2022, Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malaysia STH Ketua, Pendeta M. Takari MSI Sekretaris. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Majelis Jemaat Klasik GPM Kota Ambon di tempat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Kepada Bapak Ibu Saudari yang namanya telah dibacakan, disilakan untuk berdiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat yang diberkati, hari ini tanggal 20 Maret 2022 bertempat di Gedung Gereja Maranatha dengan disaksikan oleh jemaat Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon berdasarkan surat keputusan yang telah dibacakan kepada kita semua akan melantik saudara-saudara kekasih ini untuk menjadi panitia dan tim kerja yang akan melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan, membantu Majelis Pekerja Klasis untuk melaksanakan seluruh mandat persidangan gerejawi yang dilaksanakan, dan atas seluruh kesediaan saudara-saudara. Maka sebelum kami melantik saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan berikut ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berdasarkan firman Tuhan dimaksud, maka dengan meminta pertolongan Allah, saya melantik saudara-saudara selaku panitia dan tim kerja, masing-masing sesuai dengan surat keputusan yang telah dibacakan untuk tahun pelayanan 2022 sampai 2025 sesuai dengan penugasan masing-masing. Dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan untuk memulai seluruh tugas dan tanggung jawab saudara-saudara, terimalah berkat-Nya. Allah sumber kasih karunia akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Ia akan melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan semua kerja saudara-saudara kini dan selamanya. Amin. Bapak Ibu terima kasih dan silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Allah di dalam Yesus. Sebab kasih-Mu dan kesetiaan-Mu selalu kami alami dalam perjalanan hidup kami.
Kami boleh ada sampai di tepian waktu ini adalah bukti kasih-Mu. Karena itu, biarlah kami pun memuji, memuliakan Tuhan sebagai bagian dari kesukacitaan kami atas penjagaan dan perlindungan Tuhan itu. Dan buatlah kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat untuk menapaki perjalanan hidup yang menantang dan penuh cobaan. Sambil kami memastikan pada diri kami sendiri dan orang lain bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang konsisten dengan janjinya bahwa Ia akan menjadi Allah yang menyertai perjalanan orang-orang yang percaya kepadamu. Karena itu Bapa, ketika kami datang dalam kemenyatuan bersama dengan Tuhan di kebaktian ini, kami pun berseru, ya Bapa, pertolongan-Mu senantiasa memberikan kepada kami kepastian tentang jalan yang harus kami lalui. Dan di jalan itulah kami berkarya dan mengabdi, mewujudkan kebenaran dan kebaikan Tuhan bagi diri kami, bagi sesama kami, tapi juga bagi semesta ciptaan-Mu ini. Pertolongan-Mu Tuhan akan senantiasa membuat kami berdiri teguh, tidak goyah, sekalipun banyak tantangan dan cobaan mendera kami. Sebab Kristus Tuhan kami ada di pihak kami. Kekuatan dan kuasa-Mu yang melayakkan kami untuk tetap bertahan, sekalipun kami digoncang oleh berbagai pencobaan. Tuhan, kami berseru dan memohon pula, di mana kami ada dan berkarya, disitulah kami menghadirkan Tuhan yang hidup. Di tengah-tengah kebimbangan, ketiadaan harapan, di tengah sakit yang mendera, tapi juga putus asa dan kehilangan pengharapan. Ajari kami Tuhan, supaya kami sanggup untuk menjadi orang-orang utusan Tuhan, untuk menjadikan banyak orang percaya tentang kemahakuasaan Tuhan yang kekal dan akan terus berlangsung kapan dan dimanapun kami ada. Kami bersyukur dengan segala yang kami persembahkan kepadamu, baik hidup dan pengabdian kami, kerja dan usaha kami, bahkan dari rezeki-rezeki yang Engkau anugerahi, kami mempersembahkan kepada pekerjaan kemuliaan-Mu melalui gereja-Mu yang terus mengembangkan kesaksian dan pelayanan dalam berbagai aspek. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau terlibat bersama dengan gereja-Mu, secara khusus di Klasis Kota Ambon, dalam program-program pengembangan kapasitas sumber daya umat dan pelayan, pengembangan ketersediaan sarana pelayanan, bahkan pengembangan ekonomi klasis. Kami berdoa, ya Allah, Engkau turut bersama bekerja melalui orang-orang yang telah menyatakan kesediaan dan kerelaannya, bahkan komitmennya untuk bekerja bagi Tuhan melalui pekerjaan penata layanan di Klasis Kota Ambon. Apapun peran dan tugas mereka, rahmatilah kepada mereka, kesungguhan kerja bersama yang tetap terlestari dan terharmonisasi dalam penghargaan dan saling membangun satu dengan yang lain. Kami berdoa, alirilah berkat-berkat-Mu, agar daripadanya proses pengembangan kapasitas sumber daya pelayan, bahkan sarana-sarana pelayanan di Klasis ini akan tetap tercapai sama seperti yang Engkau kehendaki. Dari Klasis ini kami percaya akan menghasilkan sumber daya umat-Mu yang teguh berdiri dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan dan mampu
untuk menjadi tanda dari kebaikan dan karya kebenaran Allah, kapan dan dimanapun umat ini ada dan berkarya. Tuhan, kami bersama sebagai persekutuan berbangsa dan bernegara, kami mendambakan kedamaian sejati dari-Mu. Tuhan, rahmatilah itu. Karena itu taklukkanlah segala kedengkian, kebencian, dendam yang membara, yang berujung pada konflik dan pertikaian. Kami memohon kepadamu, letakkanlah kasih dan damai-Mu dalam setiap hati dan pikiran manusia yang mendiami bumi pertiwi ciptaan-Mu ini. Supaya dari Indonesia, dari Maluku, dari kota Ambon, Engkau menyatakan kasih-Mu yang mendamaikan dan menyejukkan di tengah-tengah kepelbagaian hidup kami. Bapa Sorgawi, ketika kami ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Ketika kami kehilangan pengharapan karena berbagai masalah hidup, kuatkan dan teguhkanlah kami. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup dan yang mempersembahkan hidup kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan hidup bersama denganmu sepekan ini. Tolonglah kami, tunjukkanlah jalan-Mu dan kuasa-Mu kepada kami, manakala hari esok akan kami jemput dalam aktivitas dan juang hidup kami. Dalam kerendahan kami memohon keampunan-Mu, melayakkan kami untuk kembali merajut hidup dan pengharapan bersama dengan Kristus. Supaya ketika kaki kami melangkah di hari esok dan seterusnya, di pekan yang baru ini, kami dapat memastikan bahwa Tuhan ada dan bersama dengan kami. Ini doa dan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri kebaktian kita malam ini, dan saya menjemput kita semua berdiri. Kita mengkidungkan Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Pergilah dan beritakanlah Kristus yang tersalib dengan mata yang terarah kepada Allah, agar kasih dan rahmat-Nya mengalir melalui hidup dan karya-Mu bagi sesama dan ciptaan yang lainnya. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Bapak Ibu, pelayanan kebaktian ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Bapak Ibu tim panitia, mungkin tahan seketika untuk kita nanti doa syukur bersama dan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Terima kasih.